قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال الله عز وجل في كتابه العزيز يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة الآية. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jum'ah azan ya Allah wa iyyakum. Di Jumat yang mulia ini ingin saya mengangkat satu tema yang saya beri judul Mengapa Hijrahku Terasa Gagal, Apa Penyebabnya dan Bagaimana Cara Mengatasinya. Sidang Jumat, seseorang yang berpindah dari sesuatu yang awalnya buruk menuju sesuatu yang lebih baik, maka dalam bahasa syariat boleh disebut orang ini telah hijrah. Seseorang yang tadinya berkubang dalam kesyirikan, lalu hidayah tauhid menyapanya dan kemudian dia mengikuti hidayah tauhid itu, maka boleh dikatakan orang ini telah hijrah dari kesyirikan menuju tauhid. Seseorang yang awalnya tenggelam dalam kebid'ahan, kemudian datang hidayah sunnah dan orang ini mengikuti sunnah, maka dikatakan orang ini telah hijrah. Dan seseorang yang tadinya banyak tenggelam dalam kemaksiatan, kemudian dia mulai mendengar apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya dan mengikuti apa yang Allah tentukan dalam kitab dan dalam sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan orang ini telah hijrah dari kemaksiatan menuju kepada ketaatan. Sehingga hijrah pada dasarnya secara umum dibagi tiga. Hijrah dari kesyirikan menuju tauhid, hijrah dari kebid'ahan menuju sunnah, hijrah dari kemaksiatan menuju kepada ketaatan. Kalau ditanyakan dari mana definisi hijrah seperti itu, pada awalnya istilah hijrah ditujukan kepada orang yang pindah dari Mekah ke Madinah akibat tekanan orang-orang kafir. Awalnya definisi hijrah seperti itu. Tetapi kemudian dalam Sahih Bukhari nomor hadis 10 dan Muslim nomor hadis 40, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wal muhajir man hajaro manahallahu anhu. Adapun al muhajir, orang yang hijrah, itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah menuju apa yang Allah perintahkan. Di sini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dengan lisan beliau sendiri bahwa pada dasarnya orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang Allah larang menuju apa-apa yang Allah perintah. Tentu saja kesyirikan adalah sesuatu yang pertama kali dilarang. Kemudian ketika orang ini pindah kepada yang Allah perintahkan menuju tauhid, maka orang ini hijrah. Kebid'ahan adalah seburuk-buruknya amal. Ketika orang ini pindah bergerak menuju arah sunnah, maka orang ini telah hijrah. Kemaksiatan adalah sejelek-jeleknya adab kita kepada Allah.
ketika orang ini meninggalkan kemaksiatan menuju ketaatan, orang ini juga telah hijrah. Sidang Jumat, a'azani Allah wa iyyakum. Tidak semua orang mendapatkan anugerah dapat hijrah. Hanya orang-orang yang Allah kehendaki saja yang bisa untuk bisa menemukan hijrah ini. Berapa banyak orang yang sejak dia terlahir sampai matinya terus berkubang dalam kesirikan dan tidak pernah terentas dari kesirikan tadi. Berapa banyak orang yang sejak kecil dia hidup dalam lingkungan kebid'ahan dan sampai matinya dia terus dalam kebid'ahan. Wa na'udzubillah min dzalik. Dan berapa banyak pula orang yang terus sejak kecil hidup di lingkungan yang penuh kemaksiatan sampai matinya ia hidup dalam suasana yang semacam itu. Wa na'udzubillah. Makanya harus kita syukuri, kita yang selama ini awalnya mungkin banyak berkubang dalam kesyirikan, Allah memberi hidayah kepada kita tauhid dan kita mengikutinya. Awalnya kita banyak berkubang dalam kebid'ahan, lalu Allah menyapa kita dengan sunnah sehingga kita mengenal sunnah ini dan kita mengikutinya. Awalnya kita banyak tenggelam dalam kemaksiatan, lalu Allah Subhanahu wa taala mengenalkan kita dengan ketaatan dan kita pun alhamdulillah bergerak ke arah ketaatan step by step, sedikit demi sedikit menuju kesempurnaan. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat, a'azzani Allah wa iyyakum. Hanya saja harus diakui, terkadang di tengah perjalanan kita hijrah, berapa banyak di antara kita dan saudara-saudara kita yang kemudian menjadi lemah. Awalnya dia begitu semangat saat dia baru mengenal tauhid, saat dia baru mengenal sunnah. Tidak ada satupun majlis taklim melainkan dia kejar, karena ada giroh yang luar biasa. Semangat hijrahnya demikian tinggi. Taklim-taklim dia hadiri, majlis-majlis ahlus sunnah dia kunjungi. Tetapi ketika mulai datang berbagai musibah menerpaknya, ketika datang ujian-ujian, baik ujian berupa harta, istri, anak-anak dan sebagainya, tiba-tiba dia mulai menjadi lemah semangat hijrahnya. Yang tadinya kajian hampir tiap hari dia datang, mulai sedikit demi sedikit dia tinggalkan majlis-majlis ahlus sunnah dan sebagainya dan sebagainya. Yang menjadi pertanyaan, mengapa terkadang hal itu muncul dalam jiwa kita, dan kalau sudah muncul, apa penyebabnya dan apa solusinya? Maka dalam khutbah ini saya ingin menyebutkan ada banyak sebenarnya, ada puluhan yang telah dijelaskan oleh para ulama penyebab mengapa terkadang hijrah kita menjadi gagal di tengah jalan. Di sini saya akan menyebutkan faktor yang terpenting saja. Yang pertama adalah faktor niat. Berapa banyak orang yang awal hijrahnya dikarenakan dia tidak karena muncul niat ikhlas karena Allah. Mungkin dia hijrah karena dia melihat bahwa pimpinannya orang yang dekat dengan sunnah. Dia pengen agar dekat menjadi anak buah kesayangannya. Orientasinya sebetulnya urusan duniawi, bukan urusan akhirat. Demikian pula kita mungkin banyak karena faktor-faktor duniawi yang menyebabkan kita hijrah, bukan karena faktor keikhlasan karena Allah menyadari bahwa hijrah dari kesyirikan menuju ketauhidan, dari kebid'ahan menuju sunnah, dari kemaksiatan menuju ketaatan adalah sesuatu yang Allah perintahkan. Makanya ketika kita hijrah, kita gampang patah di tengah jalan. Yang harus kita pertanyakan adalah apa niat awal tatkala dulu kita hijrah. Jangan-jangan sebenarnya niat kita tidak ikhlas karena Allah. Karena itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari nomor hadis 54 dan Muslim nomor hadis 1907 mengatakan, innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu bergantung kepada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang bergantung dengan apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya benar-benar karena Allah dan Rasulnya semata, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih,
maka yang ia akan dapatkan adalah Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratuhu lidunya liyusibuha. Tapi barang siapa yang hijrahnya karena angan-angan duniawi yang ingin ia kejar, awim ro'atin yunkihuha, atau sebetulnya dia hijrah itu karena sedang ngejar cewek yang diharapkan olehnya, fa hijratuhu ila ma hajaro ilaih, maka yang dia dapatkan sebatas itu saja, tapi dia tidak akan dapat Allah, tidak akan dapat Rasulnya. Berapa banyak tadi mungkin di antara teman kita, terutama juga yang mungkin belum menikah, dia hijrah karena sebetulnya pengen sekedar nih menikahi, mengejar si dia. Karena si dia lebih dahulu ngaji, dia ikut-ikutan ngaji, targetnya hanya untuk dapatkan si dia. Dan yang begini, yang akhirnya banyak hijrahnya gagal di tengah jalan dikarenakan kehilangan keikhlasan. Maka tadi kata Nabi, yang dia dapatkan itu. Anda hijrahnya pengen dunia, mungkin bisa Anda dapatkan, tapi Anda tidak bisa dapatkan Allah dan Rasulnya. Anda pengen hijrah tapi semata-mata wanita, mungkin Anda hanya akan dapatkan wanita tadi, tapi Anda tidak mendapatkan Allah dan Rasulnya. Sehingga gagallah kita dalam berhijrah. Ini pertama yang penting. Makanya ulama mengatakan bahwa niat ini ruh dari segala amal. Para ulama mengatakan antara amal dengan niat, kedudukan niat jauh lebih besar. Panglima segala amal ada di niat. Niat dulu baru amal. Amal mengikuti niat. Berapa banyak amalan-amalan yang sangat kecil, kemudian Allah lipat gandakan pahalanya menjadi sedemikian besar karena niat. Dan berapa banyak amalan yang awalnya kelihatan besar dohirnya, tapi Allah hancurkan amalannya juga karena niat. Bukankah kita pernah tahu satu hadis sahih tentang seorang wanita pelacur di zaman dulu yang dikisahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wanita ini wanita pelacur yang hidupnya sehari-hari penuh bergelimang dengan dosa. Pada suatu ketika wanita ini berjalan di semacam padang pasir. Setelah dia habis menjual dirinya, di tengah padang pasir itu dia melihat ada seekor anjing yang sedang terengah kehausan, menjulurkan lidahnya pada sebuah sumur kecil yang ada di padang tadi. Tetapi agaknya sumur tadi terlalu jauh bagi lidah anjing untuk mampu menjangkau air tadi. Maka anjing tadi terengah-engah pengen minum, tidak sanggup untuk menjulurkan lidahnya ke lubang sumur tadi. Melihat adegan tadi, wanita pelacur ini, walaupun dia ini seorang pelacur, tapi dia masih memiliki iman. Lalu apa yang dilakukan wanita ini? Dia mengambil sepatunya, dia lepas sepatu yang dia kenakan, lalu dia mendekat ke sumur tadi. Dia ciduk air yang ada di dalam sumur tadi, dia suguhkan untuk anjing tadi, dan anjing itu pun minum dari air itu. Melihat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala terkagum-kagum melihat kelakuan wanita tadi. Maka Allah sebagai balasannya, Allah maafkan seluruh dosa pelacuran yang diperbuat wanita tadi. Apa yang menarik dari hadis sahih ini? Kita lihat wanita ini ketika melakukan perbuatan tadi beresiko tinggi. Dia bisa saja setelah menyuguhkan ke anjing bisa digigit. Dan kalaupun dia tidak melakukan, tidak ada yang mencela, karena tidak ada yang tahu hal itu, karena dia lakukan di tengah padang pasir. Yang tahu hal itu hanya Allah, diri wanita dan diri wanita itu. Lalu apa yang menyebabkan wanita itu tetap melakukan? Ikhlas. Wanita ini walaupun seorang pelacur, dia ikhlas melakukan itu karena dia masih memiliki iman. Dia cinta pada, sayang pada seekor hewan sekalipun, walaupun dia seorang pelacur. Apa amal yang dilakukan wanita ini? Sangat kecil. Mengambilkan air, yang air ini tidak beli, tidak godok, bukan air aqua, tidak mesti modal, nggak ada modal apapun. Cukup diciduk dengan sepatunya doang. Amalan kecil sekali. Tapi apa pahala yang diraih? Allah ampuni dosa pelacuran yang telah dia perbuat seumur hidup. Betapa niat ikhlas merubah sesuatu yang kelihatannya amal kecil menjadi besar karena niat. Dan berapa banyak orang yang dia amalannya dohirnya besar,
Mungkin dia membangun masjid, dia keluarkan 1 miliar, 2 miliar. Tapi bisa jadi amalannya Allah hancurkan juga karena niat. Jika niatnya tidak ikhlas karena Allah, akan bisa menjadi tragedi kesia-siaan. Duitnya hilang, pahala tidak didapatkan. Semua ini lagi-lagi karena niat. Niat yang ikhlas karena Allah merupakan kunci terbesar, salah satu agar kita bisa terus eksis dalam hijrah kita menuju Allah dan Rasulnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua sebagai makhluk-makhluknya yang selalu konsisten dalam berhijrah di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Adapun yang kedua, yang terpenting agar kita ditolong oleh Allah, agar hijrah kita terus konsisten, adalah terus fokuslah dalam tauhid. Dalam kalimat la ilaha illallah, terus pelajari. Jangan ada bosan kita belajar tauhid. Karena kita dari ayat Al-Quran yang Allah ungkap dalam surat Ibrahim ayat 27, kita tahu salah satu syarat agar kita termasuk yang Allah tolong selalu kokoh dalam jiwa kita adalah dengan ketauhidan. Allah Ta'ala berfirman, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wal akhirah. Kata Allah, yuthabbitullah, Allah akan memantapkan, mengokohkan hijrah kita dan sebagainya untuk orang yang beriman. Orang beriman yang bagaimana? Dengan cara apa? Maka Allah sambung ayatnya, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Dengan al-qawli tsabit, Allah akan tolong kita, kokohkan hijrah kita, kokohkan iman kita. Semua kuncinya dengan satu syarat mutlak, al-qaulu tsabit. Adapun pengertian qaulu tsabit sebagaimana terdapat dalam Sahih Bukhari nomor hadis 499 dan Muslim nomor hadis 287, Nabi kita mengatakan al-qaulu tsabit maknanya adalah huwa kalimatut tauhid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Barang siapa yang benar-benar di dalam kehidupannya dia teguh dalam tauhid, Allah akan kokohkan hijrah kita semua. Yuthabbitullah, Allah akan mantapkan, kokohkan, teguhkan semangat hijrah kita insyaallah. Karena itu sekali lagi yang dapat ana nasihatkan, ayo jangan pernah bosan kita belajar tauhid. Sebab tauhid ini yang menjadikan kita faktor penentu apakah hijrah kita sukses atau akan gagal di tengah jalan. Wa na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan segala kekurangan kita dan meneguhkan kita semua dalam al-qaul tsabit, kalimat tauhid. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wastaghfiru innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sidang Jum'ah, a'azzani Allah wa iyyakum. Adapun faktor lain yang penting untuk kita pelajari, untuk kita pahami agar hijrah kita selalu konsisten adalah setiap kali kita tertimpa musibah dan cobaan, selalu kita mengingat-ingat beberapa ayat yang memberi motivasi kita agar teguh. Tidak bisa diragukan, sekelas kita, seringkali kita ditimpa berbagai musibah. Ada kalanya kita di PHK dari pekerjaan, apalagi di zaman COVID semacam sekarang. Udah kita di PHK, anak kita sakit, istri kita rewel lagi, dan sebagainya dan sebagainya. Mertua sakit, kadang kepala kita terasa pecah, dan ini yang sering menyebabkan kita nyaris akhirnya apa yang dalam bahasa istilah disebut futur. Futur itu putus asa dari semangat hijrah. Dari sisi psikologis wajar, seseorang yang karena dirundung banyak masalah, hatinya menjadi sedih, terpukul, lemah, dan sebagainya.
Tapi yang bahaya jika hal itu terus menurun sehingga menghancurkan semangat hijrah kita sampai titik nadir, maka ini amat membahayakan. Karena itu dalam posisi yang semacam ini wajib bagi kita untuk selalu mengulang-ulang dan mengingat ayat-ayat yang menceritakan apa hikmah di balik semua cobaan. Salah satunya Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 2 sampai 3. Ahasiban nas ayatraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan kami biarkan saja menapik dadanya dengan mengatakan amanna, ya Allah, kami ini termasuk barisan orang-orang yang beriman, wa hum la yuftanun, dan dalam keadaan mereka tidak mau dicoba. Enak aja, kata Allah. Kalian mengatakan menapik dada kami beriman tanpa ada cobaan. Cobaannya macam-macam tadi. Bisa berupa sakit, kefakiran, ya, mertua, seabrek masalah. Semua itu cobaan. Tidak bisa, kata Allah. Anda nggak bisa menapik dada Anda beriman begitu saja tanpa cobaan. Maka Allah katakan, walaqad fatanna alladzina min qablihim. Sungguh kami pun telah beri cobaan kepada orang-orang sebelum kalian. Semua kami bagi rata. Kita semua punya masalah. Kita semua Allah coba dengan macam-macam variasi. Variannya sangat banyak cobaan. Maka kata Allah, fala ya'lamannallahu alladzina shadaku. Dari cobaan ini Allah tahu siapa yang tadi pernyataan imannya benar, wala ya'lamannal kadzibin, dan mana yang pengakuan imannya dusta. Orang yang imannya benar, ketika datang musibah, dia tetap tabah dan tidak menurunkan semangat hijrahnya. Sementara orang yang dusta adalah mereka yang mengatakan kami beriman, lalu baru dicoba anaknya sakit, gelendeng terus. Mulai malas mendatangi majlis-majlis ahlus sunnah, mulai menjauhkan diri dari Allah dan Rasulnya. Pada saat itu kelihatan siapa yang pernyataan kami beriman ini benar atau seorang pendusta. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang tatkala menyatakan amanna, kami beriman, kemudian sodaku, kita termasuk orang yang benar dalam keimanannya. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب إنك سميع قريب مجيب
يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد. Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman, don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Allahu Ghafur, Allahu Rahim, Allahu Yuhibbul Muhsinin. Huwa Khaliquna, Huwa Raziquna, wa huwa